Monumen kapal selam atau yang biasa disebut Moncastle merupakan salah satu destinasi wisata edukatif yang menggunakan kapal selam asli, yakni KRI Pasopati 410. Kapal ini merupakan armada Angkatan Laut Republik Indonesia buatan Uni Soviet pada tahun 1952. Kapal selam ini merupakan saksi sejarah dalam pertempuran Laut Aru, yaitu pertempuran antara Indonesia melawan Belanda yang terjadi di Laut Arafuru, Maluku pada tahun 1962. Di pertempuran ini, Indonesia berusaha membebaskan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Nah, sebelum kalian berkunjung ke sana, ada baiknya menyimak sejarah tentang Moncastle ini. Monumen Kapal Selam Surabaya merupakan monumen sejarah yang menampilkan kapal selam sungguhan. Kapal selam ini merupakan salah satu armada divisi timur TNI Angkatan Laut dan termasuk tipe SS Whiskey Class yang dibuat di Vladivostok, Rusia pada tahun 1952. Sebelum Moncastle ini dibangun, ada satu cerita menarik dari salah satu kapten kapal KRI Pasopati ini. Konon, pada suatu malam, Derajat Budianto yang merupakan mantan KKM KRI Pasopati 410 bermimpi. Ia diperintahkan oleh KSAL atau Kepala Staf Angkatan Laut untuk membawa kapal selam ini melayari Kalimas. Dan ternyata mimpi itu menjadi kenyataan. Dia ditugaskan untuk memajang kapal selam tersebut di samping Surabaya Plaza. Caranya dengan membelah KRI Pasopati 410 menjadi 16 bagian. Lalu bagian-bagian tersebut disatukan kembali di PT PAL Indonesia. Kemudian bagian-bagian tersebut dibawa ke lokasi museum untuk dirakit ulang hingga menjadi wujud utuh dari KRI Pasopati. Kapal selam KRI Pasopati 410 ini telah beroperasi sejak tahun 1962. Adapun tugas utama dari kapal selam ini adalah menghancurkan garis musuh, mengadakan pengintaian, dan juga melakukan serangan secara diam-diam. Kemudian, kapal ini dinonaktifkan oleh TNI Angkatan Laut pada 26 Januari 1990. Lalu diubah menjadi monumen kapal selam untuk mengenang perjuangan pada Operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat, operasi militer yang dilancarkan Indonesia saat melawan pendudukan Belanda di Irian Barat atau Papua. Pembangunan Moncastle sendiri dimulai pada tanggal 1 Juli pada tahun 1995 dengan peletakan batu pondasi pertama oleh Gubernur Jawa Timur pada saat itu, yakni Bapak Basofi Sudirman bersama Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur atau yang disebut Pangko Armatim Laksamana Muda TNI Gofar Suwarno. 3 tahun kemudian, yakni pada tahun 1998, monumen kapal selam ini diresmikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Arief Kusharyadi, tepatnya pada tanggal 27 Juni 1998. Dan kawasan ini dibuka untuk publik pada tanggal 15 Juli 1998. Kini, monumen kapal selam ini merupakan monumen kapal selam yang terbesar di kawasan Asia. Kepemilikan dan pengelolaan dari Moncastle ini berada di bawah tanggung jawab TNI Angkatan Laut dan dikelola oleh Pusat Koperasi Angkatan Laut. Monumen Kapal Selam Surabaya menawarkan aneka fasilitas yang memadai bagi para pengunjung, mulai dari lahan parkir yang luas hingga terdapat ruang ibadah atau musola yang bersih. Monumen kapal selam ini tepatnya berada di Jalan Pemuda, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya. Untuk tiket masuk, Monumen Kapal Selam Surabaya mengenakan tarif sebesar Rp15.000. Tentu saja harga ini sudah sepadan dengan fasilitas dan wawasan-wawasan sejarah yang bisa didapatkan pengunjung. Jadi, pengunjung tidak perlu khawatir jika ingin berkunjung dan belajar untuk mengetahui kapal selam Indonesia yang luar biasa ini.
Jadi ini ya monumen kapal selamnya, yaitu Pasopati 410 ya. Kita mendekat, ini ada data-data dari KRI Pasopati 410 ya teman-teman. Nah, ini adalah data-datanya. Pembuatannya itu 1952. Terus yang membuat itu adalah negara Rusia ya teman-teman. Terus dipakai itu pada 15 Desember 1962. Adalah data-data dari monumen kapal selam. Pelan, Mbak. Nah, Pelan. monumen kapal selam ini diresmikan pada tanggal 27 Juni 1998. Naik ke kapal selam monumen. Naik ya. Nah, di sana itu ada moto dari TNI AL ya, tabah sampai akhir. Oke, kita Foto-foto boleh silakan. Ada 7 ruangan sampai ke belakang. Ini ruang pertama. Bintara dan Tama ya. Bukan elek. Terus ini seperti ini. Di ruangannya ini sudah ber-AC ya. Oh, di situ ada torpedo haluan belakang ya. Kalau mau naik kapal sama video tiketnya beda. Oke ya. Nah, ini adalah ruang torpedo haluan ya teman-teman ya. Di tempat untuk sini itu kayak lubang tempatnya rudal ya. Di sini ada 4 buah. Seperti ini. Ada beberapa kayak ulir-uliran ya. Kita masuk lanjutkan. Kita mulai masuk ke PK. Itu memasukkan atau mengeluarkan torpedo. Wes, ini teman-teman. Nah, ini kayak apa ya? Rumah tidur teman-teman ya. Terus ini adalah foto mantan komando, foto pejabat komandan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dari tahun 1962 sampai 1989 Kediri. Ini adalah nama-nama dari komandan. Enggak itu. Mas kenal. Ini adalah ruang komandan. Ruang komandan.
bumbunya ya. Nah, seperti ini. Ruang komunikasi teman-teman, ini adalah ruang komunikasi. Awas, hati-hati, awas kepala. Iya. Nah, kita masuk. Ini adalah ruang komunikasinya teman-teman ya. Ini ada ruangan tempat-tempat untuk radio-radio. Masuk, lanjutkan ke ruang berikutnya ya. Kita masuk ke pintu yang diameternya ini sekitar 1 meteran. Nah, iya. Ini jadwal digunakan sarana bernavigasi dan membuat tabur di atas permukaan ataupun di bawah permukaan kapal. Ini ada kompas nih, kompasnya ya. Ini masih original Pasopati 40. Ini ada kilo kompasnya. Ini banyak sekali kompas. Ini kayak yang buat, nah ini yang buat melihat ke atas sih. Ruang sonar. Ruang sonar ya. Ruang sonar itu apa? Ruang sonar ada untuk mendeteksi. Ruang radar. Ini kita masuk ke ruang radar. Ruang kerja untuk operasional radar yang berfungsi untuk mendeteksi objek lain pada saat kapal bernavigasi di atas permukaan. Di sini. Solo bulan di. Iya. Belak kayak. Ini mandi ukurannya ini sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter ya. Masuk lagi ke lubang. Amit nih.
luas, kayak ruang mesin nih, ruang mesin. Nah, mesinnya ini mesin diesel 2000 PK. Pintu ya, lubang. Di panjangnya ini kurang lebih 76 meter. Terus ini ada di ruangan 6. Listrik. Ini adalah bagian belakang dari kapal ya. Nah, di sini ada pintu keluar ABK, yaitu buritan ya. Terus di sini ada ini pompa hidrolik untuk mengubah energi mekanik menjadi hidrolik ya. Bentuknya seperti ini. Di sini ada ruang torpedonya. Jadi di haluan tadi ada 4, kalau di buritan ini ada 2 ya, tempat torpedonya ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai, kita turun. Kita turun. Sudah sampai ya, kita melintas sini. Minit bu, minit. Ano? Iya. Nah, menuju ke monumennya. Nah, ini adalah monumen ya. Nah, ini kita terakhir ini ke monumen ya. Terus menghonang atau menghormati di sini ada beberapa nama anggota dari itu ya, pahlawan yang gugur. Selamat ya.